ketika kita terlalu lama nanti tidak ke sana, takutnya konflik ini melebar. Jadi teman-teman dulur-dulur kan nanti tidak terima semua, malah datang ke sana, malah memperpanjang dan memperkeruh suasana. Jadi kita datang sini pengen menyelesaikan masalah, karena saya sendiri nggak mau punya masalah berlarut-larut dengan orang. Sebenarnya kita juga susah, Mas. Sebenarnya kita itu di posisi yang sulit. Kalau kita datang, tidak jadi tarung, dikira gimmick. Nanti kalau kita nggak datang, dikira kita nggak berani. Tapi yang saya pengen pembuktian itu sebenarnya ya ilmu mental sih ya. Ya bukan berarti saya menghina ilmu mental, enggak ya. Enggak sama sekali. Ketika ilmu mental itu saya benar-benar terpental, saya akan akui malah. Justru belajar. Malah Gus akan naik ya. Kita kan belajar juga. Ya, kita akan belajar ya, karena di pertandingan ketika bisa ilmu mental lumayan. Nah, tapi perlu digarisbawahi ya. Kalau kata orang di komentar, Mas Denny itu tidak percaya gaib, bukan Islam Mas Denny ini. Kita sangat percaya dengan hal gaib. Tuhan percaya ya, pokoknya dengan hal gaib itu percaya. Ya. Tapi jangan disangkut pautkan dengan konten seperti ini. Ya, setelah itu kita kata beliau mau mengajak kita santunan. Ya, nah, di situ saya respect sama Gus Samsudin. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur sekalian, di sini saya bersama orang dalam atau Mas Billy ya. Jangan lupa di-follow TikToknya orang dalam juga ya. Jadi di sini kita akan bercerita ya, atau menyimpulkan cerita kita dari berangkat menemui Gus Samsudin sampai pulang ya. Sampai selesai di sana bagaimana, kejadiannya bagaimana, dan juga Gus Samsudin itu orangnya bagaimana. Ya. Jadi awal cerita memang pada saat kita ke sana, posisi kita ribut sama Gus Samsudin ya, bentrok yang awalnya Gus Samsudin menantang kita untuk tarung. Nah, ada kelas lah di labnya Mas Adi Kadabra, kita kelas dan sampailah saya datang bersama orang dalam ke Blitar Mas ya. Pada saat itu memang sebelumnya kita lagi sibuk nih. Saya penataran pelatih dan juga saya dan orang dalam bawa atlet ya. Beliau selaku manajer kita. Jadi membawa atlet PSHT untuk bertanding di Kapolri Cup. Selesai semua acara ya. Pokoknya saya belum pulang-pulang nih sama beliau nih ya. Kita habis dari sana merapat langsung ke Blitar. Ya. Blitar ini sudah dapat isu-isu juga dari dulur Mas Denny mau datang. Nah ini sebenarnya yang kita takutkan ya. Yang kita takutkan itu ketika kita terlalu lama nanti tidak ke sana, takutnya konflik ini melebar. Jadi teman-teman dulur-dulur kan nanti tidak terima semua, malah datang ke sana, malah memperpanjang dan memperkeruh suasana. Ya, yang akan dijelekan organisasi. Betul. Dan saya juga pasti. Terus yang kedua, kita pada saat berangkat pun ya sembunyi-sembunyi memang dari awal. Di awal sembunyi-sembunyi ya karena kita kebiasaan kita itu kalau malam saya Mas Denny itu live. Ternyata dulur tahu kalau kita berangkat ke Blitar. Walaupun itu memang betul, jadi tidak ada settingan bahwa kita akan kembali, itu tidak ada settingan. Jadi memang pada saat itu Gus Samsudin masuk ke live-nya kita ya. Betul ya. Jadi salah yang masuk akunnya Gus Samsudin, cuman yang keluar bukan Gus Samsudin, mungkin krunya atau santrinya bilang bahwa Gus Samsudin disekap. Ini bantu menginformasikan ini apa sedang disekap ini sama dukun santet ini Pak. Itu yang membuat kita menjadi alasan yang pertama kok kita dipermainkan ya. Kita kan udah bilang di live sebelumnya, kita udah bilang kalau hari itu kita akan datang ke situ. Sudah baik-baik lah ya. Kita sudah bilang ke sana, kok tiba-tiba mereka mempermainkan kita kalau kita udah sampai buat alasan lah intinya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kita jujur saja menghindari, bukannya kita tidak mau bertemu dengan dulur, tidak. Takut kita dulur-dulur nanti kalau kita di sana ikut ke sana suasananya tidak kondusif. Walaupun betul kita mau bertarung kita di sana, cuman kalau bisa dibicarakan dengan baik ya kita bicarakan dulu. Gitu loh. Walaupun kalau kita di sana kemarin pada saat sholat Jumat juga sudah ada yang tahu itu. Jadi hari Jumat kita sampai sana itu Jumat ya, dan pada saat kita sholat Jumat ada yang tahu nama Mas Denny, bahkan kenal orang dalam juga Mas Billy ya. Sempat salaman juga sama saya, cuman tidak bertemu dengan Mas Denny masa itu. Dan kita juga ketemu ketua cabang ya, ketemu ketua cabang, diajak makan, bilang Mas ini tolong jangan dikasih tahu dulur lu karena kita tidak mau membawa organisasi. Itu yang pertama ya.
Terus yang kedua ketika masa datang takutnya dibilang wah Mas Denny nggak berani datang ke sini Sendirian. gitu loh. Ya. Ketiganya takut pasti rusuh ya. Makanya kita cepat-cepat datang untuk menyelesaikan antara saya dengan Gus Samsudin biar nggak panjang lebar masalah ini. Kalau sendiri juga tidak mungkin ya Mas Denny bilang. Kita berangkat di sana itu ada di video awal itu ada cuma 4 orang kita. Saya, Mas Denny, satu kameramen dan satu anak itu satu asli dari Blitar. Namanya Mas Fauzi itu dari Blitar asli yang kebetulan saya telepon di sana karena dia yang punya kendaraan lah. Jadi kita minta bantuan. Yang tahu jalan sana. Tahu jalan sana juga, kita juga tidak tahu jalannya. Kita dibantu dari tempat penginapan kita sama Mas Denny ke tempat Samsudin. Cuman berempat orang, jadi tidak banyak-banyak. Kalaupun di akhir video itu banyak dulur-dulur, kebetulan saya nge-up di VT TikTok saya bahwa kita udah ada di situ. Ketahuan lah sama orang Blitar bahwa Mas Denny dengan saya udah di situ, barulah mereka datang semua. Tapi kita berani nge-up karena masalah sudah selesai. Kita selesaikan. Kalau masalah di awal. sudah selesai dan antara saya sama Gus tidak terjadi bentrokan besar, nggak masalah dulur. Kita menjamin supaya masa Esa Trate itu nggak ribut di padepokannya beliau ya. Jadi sempat rame itu. Kita pembuktian bisa dibilang pembuktian atau apa ya? Anggap aja lah pembuktian ya. Jadi pembuktiannya itu kita datang dari sore asar ya, habis asar sampai ke malam gitu. Jadi buat video lama, durasinya 1 hari itu aja bisa 4 jam videonya. Makanya sampai sekarang videonya tuh masih terpotong-potong. masih terpotong-potong banyak banget. Karena kita juga takut jenuh melihatnya. Saya sendiri pun di sana jenuh. Kalau kalian saya lihat saya diem aja itu, saya dengerin orang ngoceh kayak gitu malas juga sebenarnya. Cuman ya kita menghormati, kita tamu, beliaunya menyambut seperti itu ya kita terima. Jadi kita masih disambut dengan baik ya, tempat Gus Samsudin. Jadi kita masuk pun mulus, nggak rame kayak waktu Mas Marcel datang. Iya, jadi kita juga bingung. Kita kan kemarin kan pada saat di sana kan yang turun saya. Saya turun, saya bilang, "Mas, saya mau ketemu Gus Samsudin." Manajernya Mas Denny. Ya. Oh, langsung tahu dia. Oh ya, disuruh malah ya. Ya udah langsung masuk dulu aja. Enggak, saya minta diizinkan dulu boleh atau tidak. Takutnya kan dipintir-pintir nanti. Ya, terus kayak minta KTP segala macam. Tapi enggak. Enggak. Terus kita masuk ke dalam. Di sini saya pernah lihat komenan bahwa Mas Denny takut kalau ada orang sholawat. Jadi gini maksudnya. Bukan. Kita bukan takut dengan orang sholat, enggak. Kita takut ganggu. Beliaunya masih ada acara, kalau kita masuk kan ada tamunya di situ. Kita nggak mau. Jadi kita nunggu memang sampai selesai sholawat dia, kita baru masuk. Ya, jadi kan pada saat kita nyampe itu disuruh Gus masuk ke dalam. Saya pengennya Gus dulu yang ketemu kita, sudah ketemu di luar baru masuk ke dalam kayak gitu. Ya karena saya juga dapat masukan Mas, katanya hati-hati Mas Denny jangan bawa kamera ke dalam karena dilarang merekam. Makanya saya tunjukin kan itu dilarang merekam, takutnya dijadikan bahan untuk menuntut kita. Ya itu nggak apa-apa sih ya buat menjaga-jaga waspada juga. Terus itu setelah di dalam video kan Gus keluar, kita ketemu lah dengan kita bertiga dalam frame itu ya. Sempat tegang juga ya? Tegang karena saya emosi pada saat itu. Kita seolah-olah dipermainkan, datang ke sana bilang dia sekap, entah itu dia ada acara lain saya juga nggak tahu. Tapi pertanyaan kita pertama ketemu, Gus katanya disekap. Ya, itu kan kita kan masa dipermainkan itu. Kita udah jauh-jauh datang dari Jawa Barat, dari Bandung nyampe ke Blitar gitu kan di tengah-tengah jalan. Kalaupun itu berita itu sebelumnya ya kita nggak ke sana. Kita tahu kalau sekap itu sebenarnya hanya konten, tapi maksudnya apa itu gimana kan? Sebelumnya saya tidak tahu itu konten, karena jujur saya tidak pernah nonton. Kalau saya sih taunya bukan Gus disekap, tapi pada saat di kontennya Gus itu sudah mati di situ. Malah gitu. Gus Samsudin dan Gus Idris mati judulnya sana. Saya sempat komen innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa saya belum datang tulisannya Gus udah mati kan? Jadi kayak gimana gitu ya. Tapi udah ketemu, kita diajak masuk, kita ngomong, Gus ini nggak apa-apa direkam, nggak apa-apa kata beliau. Jadi sambut santrinya juga ya. Jadi intinya kemarin itu kita tetap ngeyel sebenarnya. Intinya kita ngeyelnya kita tetap mau sparring sama Gus. Ya, karena Gus yang minta. Karena dia nantang kita di awal ya kita maunya sama Gus. Tapi ternyata setelah sampai di sana Gusnya minta maaf. Dan kata dia memang sengaja buat ngundang kita. Dengan cara seperti itu. Padahal kita kalaupun itu beneran ya enggak masalah buat kita kalau dia mau kan. Cuman karena yang nantang dia, kita nggak nantang. Kita datang ke sana karena kita ditantang. Intinya gitu. Terus yang kedua, akhirnya dia menunjuk atau salah satu santrinya menunjuk
menggantikan atau mengajukan diri kepada Gus bahwa mau melawan Mas Denny. Saya sarankan Mas Denny janganlah. Jangan sama muridnya. Karena tetap harus ke Gus. Karena kan subscriber juga mintanya Gus kan. Karena percekcokan ini antara Gus dengan saya. Kita tidak mau juga melibatkan orang lain kayak gitu. Terus akhirnya karena dia mengajukan si muridnya, santrinya. Nah, akhirnya saudara saya, teman saya yang kebetulan orang Blitar itu namanya Fauzi, itu akhirnya lah dia yang maju. Ya suruh milih juga, milih siapa terserah. Mau saya juga terserah. Cuman paling kecil ya. Kebetulan si Fauzi itu yang paling kecil. Dia bobotnya 54 kalau nggak 55. Si yang diajukan Gus itu bobot 80 kalau nggak salah. Beda 30-an. Beda 25 sampai 30 kilo lah gitu. Jadi ya tetap ya kita lihat, kalian lihat sendiri aja lah bagaimana. Bisa nilai sendiri. Bisa nilai sendiri. Tapi di luar itu saya salut dengan santri ya, berani menawarkan. Nah, itu tali. Cukup. Oke, cukup. Dan saya juga salut sama Mas Andi ya. Dia mempertaruhkan harga dirinya demi Abah Samsudin. Ya. Saya juga tidak akan memaksakan harus ya, tapi agenda kita harus, Gus. Siap. Latihanlah dulu, Gus. Latihanlah dulu, Gus. Untung saya nggak tendang lah. Nggak maksa juga ya. Yang penting kita datang sudah menagih janji ya. Kita datang dengan menyelesaikan masalah. Jadi kita datang sih pengen menyelesaikan masalah karena saya sendiri nggak mau punya masalah berlarut-larut dengan orang. Sebenarnya kita juga susah, Mas. Sebenarnya kita itu di posisi yang sulit. Kalau kita datang nggak jadi tarung dikira gimmick. Nanti kalau kita nggak datang dikira kita nggak berani. Itu masalahnya. Masalah itu. Kalau kita nggak berani ya nggak mungkin kita datang ke sana kan. Kan kalian nilai sendiri. Kalau masalah gimmick nggak gimmick itu betul. Kita kalau ditantang Gus berani, cuman akhirnya karena beliau nggak mau, nggak berani atau saya kalau bahasanya santrinya itu jangan sampai Gus itu terserah mereka. Yang penting kita sama siapa aja kalau kita nggak salah ya kita berani gitu. Akhirnya itu setelah terjadinya sparring ya itu sudah membaik ya komunikasi dengan Gus sudah mulai nggak terlalu tegang sebelum sparring itu. Karena Gus sudah minta maaf juga kepada kita. Pada keluarga besar PSHT lah juga minta maaf, mengakui kalau S1 itu bagus persaudaraannya. Betul. Terus beliau langsung menunjukkan atraksi ya. Setelah ini gantian kata dia, Mas Denny nantang saya yang nantang Mas Denny kata dia. Untuk pembuktian atraksi. Sebenarnya saya tidak pernah menganggap diri saya sakti ya. Tapi saya tidak percaya dengan kontennya Gus Samsudin dengan suatu kesaktian itu. Kalau dia menyuruh saya, ya saya kan tidak pernah merasa diri saya sakti. Ngapain saya harus membuktikan misalkan suatu kesaktian apapun? Praktisi seperti itu kan, kalau ya kemarin udah bilang di VT saya kalau jatuhnya nanti kesombong gitu aja lah. Manusia sewajarnya ya kalau dipukul ya sakit itu pasti. Cuman bagaimana cara kita untuk tidak dipukul kan gitu. Tapi yang saya pengen pembuktian itu sebenarnya ya ilmu mental sih ya. Ya bukan berarti saya menghina ilmu mental, enggak ya. Enggak sama sekali. Ketika ilmu mental itu saya benar-benar terpental, saya akan akui malah. Justru malah Gus akan naik ya. Kita kan belajar juga. Ya, kita akan belajar ya karena di pertandingan ketika bisa ilmu mental lumayan. Nah, bisa keluar garis, dapat poin kita. Tanpa lawan pelanggaran. Tanpa mendorong. Kita mau belajar sebenarnya ya. Tapi karena itu tidak terbukti, ya kata Gus memang ya apapun alasannya intinya ilmu itu tidak bisa dipraktekkan ke kita. Kalaupun ilmu mental itu kita sebenarnya juga bisa. Orang dalam. Saya juga bisa orang. Tapi mentalnya kita ada sentuhan. Betul. Kalau ada sentuhan kita bisa. Makanya saya bilang sama Gus, saya percaya ilmu mental kalau ada sentuhan gitu. Ya, kalau nggak ada sentuhan kita nggak percaya. Kalau ada sentuhan tendang, kalau nggak mundur ya lihat orangnya aja yang nendang atau yang ditendang yang kuat kan gitu. Intinya kata orang, kamu tuh nggak pernah belajar ilmu gaib, nggak pernah belajar ilmu al-hikmah. Tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan gaib dan ilmu al-hikmah ya. Intinya itu bohong sih. Kalau masalah ilmu al-hikmah kan kemarin sudah dijelaskan sama kiainya, gurunya sendiri. Jadi setelah cekcok itu gurunya datang, guru al-hikmahnya Gus Samsudin sudah membahas bahwa al-hikmah itu bukanlah ilmu kedikdayaan atau suatu kesaktian. Betul. Melainkan pendekatan kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Esa. Yang sebagai pelaku hikmah yang selama ini mungkin orang itu memahami bahwa hikmah itu kebal, kalau tidak bacok, kalau tidak syukur, kalau tidak tembak, bukan seperti itu. Berarti dapat disimpulkan
ilmu al-hikmah ini bukan suatu kesaktian yang dari manusia pelajari itu sendiri. Bukan. Ya. Tapi dari pendekatan manusia itu kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Gitu. Pada saat berbicara sama Gus dan gurunya, di situ Gus mengakui juga bahwa ilmu mental itu bukan termasuk ilmu al-hikmah. Ya, mungkin hanya sekedar konten lah ya. Iya. Tapi jangan dibilang asli Gus. Jadi takutnya fans-fansnya itu ya menganggap suatu kesaktian itu ada ilmu al-hikmah. Ya buktinya gini loh, ilmu secara alil dengan al-hikmah orang bela diri nggak bisa dipentalkan. Ya. Betul. Jadi tetap bela diri yang menang gitu ya. Ya kayak itu ya. Memang susah sih kalau ngonten dengan hal seperti itu tuh memang susah. Dalam artian kita yang terbiasa membuat video yang real ya. Dalam artian kalau Mas Denny dengan kita kan terjadi di pertandingan ya, dipukul dengan menjelaskan teknik-teknik kan itu kan asli. Teknik tarikan, teknik pukulan, teknik tendangan kan asli. Mau ditanya juga siap untuk menjawab. Ya, cuman kalau kayak gitu nanti bisa aja ini ternyata Anda orang baik, Anda orang karena ada ilmu hitam, ada ilmu putih dan sebagainya, susah juga. Padahal kita juga tidak pernah belajar ilmu hitam, ilmu putih kan itu. Intinya kita ya sholat, makan, latihan. Tapi perlu digarisbawahi ya. Kalau kata orang di komentar, Mas Denny itu tidak percaya gaib, bukan Islam Mas Denny ini. Kita sangat percaya dengan hal gaib. Tuhan percaya ya, pokoknya dengan hal gaib itu percaya. Ya. Tapi jangan disangkut pautkan dengan konten seperti ini. Itu bukan hal gaib ya. Jadi kan yang pembahasannya itu bukan gaib, tapi antara saya dan Gus Samsudin. Jadi tidak bisa disangkut pautkan dengan hal gaib. Ya. Gaib kita percaya. Tapi dengan kesaktian Gus Samsudin kita nggak percaya. Jadi sampai ke besok ya. Jadi selesai kata Gus Samsudin. Itu udah selesai. Jadi komunikasi udah baik. Bahkan sempat Gus nge-WA ya, Mas Billy ya. Ya. Katanya di sini Voice note saya bahwa pas kita pulang sampai hotel, Gus voice note saya kalau ini banyak dulur-dulur Exatrate ke sini. Ya. Jadi setelah kita pulang tuh makin banyak yang datang. Tapi alhamdulillahnya dulur-dulur sudah tahu kalau masalah itu sudah selesai. Jadi Gus juga menyambut baik menyambut dengan baik. Ya di sana ngobrol-ngobrol santai, ngopi lah bersama, nggak masalah. Jadi untuk dulur-dulur yang tanya gimana Samsudin, intinya masalah sudah selesai. Gitu. Terus sebenarnya masih panjang itu. Panjang. Jadi mereka tiba-tiba esok harinya kita udah mau pulang sebenarnya ya. Esok harinya nanti mau ada yang mau dibuktikan malam hari pada saat saya masih keluar ke ATM kalau nggak salah. Ya, dia tuh ngubungin kan dia mau datang ke hotel kita. Ya, terus saya keluar dulu mau ambil uang di ATM. Tiba-tiba Gus datang, udah bawa kamera. Iya, itu yang buat saya kaget ya. Pada saat itu saya lagi kumpul karena ada dulur yang nyamperin saya. Ya tahu sendiri lah kalau saya datang karena di hotel itu pasti banyak sekali, Mas. Banyak sekali dulur-dulur itu setiap jam. Kalau saya enggak masuk ke kamar pasti udah keluar masuk terus. Yang ini keluar, yang satu masuk. Gitu. Jadi datang langsung bawa kamera, Gus langsung menginterogasi saya. Waduh, ini bawa kamera ini bahaya nih. Terus Mas ini sempat mau diajak karena saya masih keluar. Saya nggak mau. Mas ini nggak mau. Saya bilang, saya kalau pergi harus ada orang dalam, gue bilang kayak gitu kan. Mau diajak ke tempat dukun gitu ya. Saya tolak. Saya tidak percaya konten dukun itu settingan. Ya kalau logikanya dukun mana ada yang mau dipublikasikan seperti itu kan. Santet juga ketangkep juga dia. Cuman setelah itu kita diajak ke makam gantung kalau nggak salah. Makam gantung itu salah satu setahu saya ya. Karena saya sudah pernah 2 kali di Blitar itu ke makam gantung. Cuman beda, kalau di Ponorogo juga ada itu makam gantung juga. Orang yang punya ilmu apa? Rawa rontek. Kalau katanya zaman dulu. Bukan kata kamu gitu ya. Kata ceritanya. Dan kita nggak tahu diajak ke sana tuh mau ngapain. Ya, jadi kita sama-sama nggak tahu mau ngapain. Bilangnya ke kita ziarah gitu ya. Tidak ada penarikan. Bilangnya ke kita ziarah ya karena mungkin beliau disepuhkan di situ ya apa salahnya kita ziarah di situ juga kan mendoakan. Dan kita juga kan orangnya penasaran Gus juga mau ngapain. Ternyata Gus di sana melakukan penarikan. Jadi kita ya kok penarikan kan. Tapi justru malah kita nggak ziarah ke sana ya. Iya, kita nggak mendoakan. Kan ziarah kan mendoakan gitu. Misalkan menceritakan tentang di sini. Beliau dulu pejuang atau apa kan begini gitu. Cuman enggak sampai segitu malah ada yang kesurupan itu malah susah. Jadi, itu sampai saya mau nendangi Gus Samsudin gitu. Jadi kalau Mas Denny udah mau nendang, kalau kalian lihat di video Mas Denny itu di sebelah kiri itu ada kaki yang berdiri itu saya. Kalau sampai ini maju sedikit lagi udah saya tendang juga orang pasti.
Karena gini, enggak masalah Mas Denny, kalau Mas Denny mau dipukul sama Samsudin, saya biarkan aja. Masalahnya satu, dia mengganggu. Bukan mengganggu kita, itu rumah sekitar itu tetangga. Dia teriak-teriak soalnya. Makanya jujur saya tuh takut dan malu gitu. Malu. Malunya gini, karena di sekitar lingkungan makam itu kan sebelahnya itu kan pemukiman masyarakat ya. Dia teriak-teriak malam jam 12 malam teriak-teriak. Wah, saya bilang gini, suaranya kecilin dikit gitu kan. kan kasihan warga yang sedang beristirahat malam ya. Saya kalau masalah berdiri itu bukan karena takut Mas Denny dipukul, enggak. Terserah lah Mas, kalau dipukul dia punya refleks sendiri. Yang saya Udah mau biasa. tegur itu bicaranya keras itu loh. Iya. Ganggu apa? Masyarakat. Ya posisi kita di makam ya. Ya, entah kita itu kata menghormati dia lah. beneran atau tidak terserah lah ya. Terserah. Kita punya Yang penting itu kepercayaan masing-masing. enggak usah teriak-teriak kan kasihan. Entah itu dia beneran atau tidak juga nggak tahu. Jangan Silakan teriak-teriak. menilai. Jangan teriak-teriak, kita menghormati itu ada di makam kan gitu. Ada kan ada komen-komen kok Ya, di pertama makam kan kayak itu di gitu. makam. Iya. Terus kedua karena itu pemukiman masyarakat juga di sebelah sana. Tengah malam kan. Tengah malam mengganggu. Takutnya ada apa-apa datang ya. Kita kena sebagai pendatang itu saya takut banget. Nah, itu terus ya Dah. enggak tahu juga dia ngambil keris 2 lah, keris 2 ada nanti. Di review sekarang enggak? Boleh, boleh. Kita ambil dulu ya. Kita ambil keris ya. Kita ambil kerisnya. Sama seluruhnya yang dari Gus ya. Apa nanti aja lah. Ya udah. Cerita aja dulu, santai aja lah. Nanti aja di akhir ya. Nanti Iya. kita review nanti terakhir. Nanti keris beda lagi aja nih. Benda-benda yang kita ambil kita review Mas. Biarlah ini season 2-nya nanti. Terus itu ada 2 keris dan kalau cincinnya diambil lagi ya, Hah? Gus ya, cincin-cincin kemarin. Cincin satu ya diambil dia. Yang satu Yang kamu besar. Yang satu yang kecil ada. Oh ya. Yang besar yang kayak candi jadi itu diambil. setelah itu selesai mungkin besoknya kalau nggak salah. Ya pokoknya Oh, bilang, besoknya dia dia- secara baik-baik secara sopan Mas Denny jangan balik dulu dong kata dia. Iya. Karena- Tapi kita juga jujur, kita Iya. datang ke sana dengan uang pribadi, kita nggak Logistik. logistik. Kalau bahasa saya logistik saya nggak cukup kalau untuk spare saya cuma untuk 2 sampai 3 hari. Ya, tapi beliau katanya akan diganti ya. Wes. Ganti. Ya udah kalau Nggak memang itu apa. monggo kayak gitu. Akhirnya dikasih logistik sama itu, besoknya kita nggak Hotel. ada acara sama Gusnya. Karena kita bilang juga sebenarnya beliau tuh sudah ngajak ke tempat dukun dan dukunnya jauh. Kita bilang besok pagi kita ada acara untuk nemuin warga-warga SH Dulu yang lagi diundang kenaikan rame tingkat kita. ya. Rame. Terus akhirnya kita siangnya malamnya nggak jadi, besoknya lah baru kita ketemu lagi sama Gus itu diajak ke makam Sunan Bungkuk. Itu yang jalan itu yang sempat saya juga bisa penarikan itu. Ya, itu sebenarnya nggak penarikan, itu saya udah kelihatan dari awal itu. Jadi di makam Sunan Bungkuk tuh bilangnya ziarah juga. Iya ziarah. Nggak Tiba-tiba penarikan. Tapi kita sudah, ini pasti kayak kemarin nanti ya. pola-polanya kita udah tahu kan, udah pernah diajak. Yang kedua kali kan pasti Tapi sebelum ke makam Sunan Bungkuk, kita diajak ke rumah Gus. Ya. Nah, di sana kita diajak makan. Ya, itu sudah Setelah kondisi itu. Hah? Sebelum. Ya setelah. ya? Setelah. Oh, datang dulu ke sana tempat rumah mampir. Gus, mampir. Nah, jadi gini ceritanya. Saya sempat lihat komentar bahwa kok sholat nggak wudhu kan gitu kan. Sebenarnya itu udah wudhu berangkat. Gus Samsudin sudah bilang kalau di sana nggak ada air, ini waktunya sudah malam maghrib, kita wudhu dulu sih, cuman nggak kerekam di video, itu udah wudhu semua. Jadi di rumah itu sudah wudhu. Udah wudhu semua. Mungkin ada lah videonya di TikToknya orang lain, orangnya Gus itu ada kita wudhu, terus kita baru berangkat. Jadi di sana kita ya mungkin salah juga, nggak tahu kita jalannya di sana itu ada najis atau gimana. Cuman yang pasti kita dia niat wudhu dan kita mau sholat di sana. Ya mas sudah niat maghrib di sana nanti, takut nggak terkejar gitu ya. Kejar. Akhirnya itu sholat itu. Dan sholat juga saya sempat bilang apa matikan aja kamera, takutnya terjadi ria kan. Ya. Tapi kata Gus biarin lah biar orang menyaksikan juga. Oke lah, nggak masalah itu. Setelah sholat kita naik ke atas. Kalau di sana awalnya memang kita ziarah itu. Ziarah. Kita berdoa, Diceritakan. mendoakan, diceritakan situ. Kita tidak tahu sama sekali siapa beliaunya yang dimakamkan di Sunan situ. Bungkuk itu ya. Siapa dijelaskan sama Ya, beliau. di ataukah situ. memang beneran Itu kisah mah- ini nyata ya, atau itu tidak ya kita juga nggak tahu. Ya, tapi kita tetap menghargai Mas, ya. menghargai di situ ya. Coba tiba-tiba kan ada komentar-komentar itu kan, saya bacakan. Gus menarikan, tiba-tiba itu menariklah satu cincin. Pertama terus banyak koin-koin, Mas nanti kita review juga. Koin-koin itu ya, saya menemukan juga di bawah batu itu. Ini pasti ada di sini. Saya angkat coba tiba-tiba ada Juga. juga. Pas ngangkat batu ada koin. Ada koin beberapa koin segini lah, ada sekitar 5 atau 6 koin. Ketemulah itu. Itu udah hari keberapa? Ketiga, Mas. Jadi keempat atau ketiga di rumahnya Gus itu seperti itu. Jadi sempat juga ada warga yang datang ke situ ya karena tahu ada Iya, live. iya. Oh, ada live.
Kita nggak tahu itu warga kita yang tahu dari kita atau warga kita yang memang rumahnya Ini ke deket situ sana. mau ke situ juga nggak tahu. Apa memang pengen ziarah nggak tahu juga ya. Ya, jadi dia datang ke situ dan jujur saja kemarin sempatlah ada adegan saya kesurupan itu. Biar masih ceritain kesurupan. Jadi pada saat itu kan ada request ya, ada request dari teman-teman, Mas coba dong pura-pura kesurupan gitu. Jadi adegan beliau mau muntah-muntah itu tadinya mau kesurupan, mau ngeprank Gus Samsudin. Ternyata baterai saya Habis. Jadi kesannya kayak Enggak. orang dalam tuh kayak kualat gitu ya. Padahal enggak, padahal itu udah di set. Jadi setting saya itu nggak kenapa-kenapa. Ya, Cuman saya mutah-mutahin aja. ya Gitu. baterai kok habis gitu. Tapi ternyata baterai habis buat apa kita ngerjain Gus gitu kan. Jadi teman-teman nggak ngelihat langsung. Nggak ada apa-apa, saya nggak ngapain juga. Cuman itu memang saya sengaja dari awal. Saksinya banyak juga, saya muntah di situ. Mungkin yang di live saya dengarlah saya ngomong kecil, saya mau surupan, saya mau surupan itu. Nggak tahu lah itu. Ya, setelah itu kita kata beliau mau mengajak kita santunan. Ya, nah, itu. di situ saya respect sama Gus Samsudin mau Kalau ngajak santunan. jadi gitu. nggak ada kata-kata mau penarikan santet Iya, nggak ada. di awal. Jadi santunan ya kata dia. Dia mau menyantuni seseorang yang ibunya itu lagi sakit, Anaknya. anaknya lagi sakit, tapi Dia nggak tulang kerja. punggung keluarga dia nggak kerja. Nah itu kita respect, mau lah kita jajak. Respect ya, Tapi salut. sebelum kita berangkat ke situ kita mampir dulu ke rumahnya. Kita ya karena Diajak kita makan. ya, kita dari siang kan memang belum makan. Diajaklah makanlah video yang menyebar kita makan di situ itu. Ya, tapi Jadi, memang itu sudah kondisi udah cair, baik, ya, kita udah cair. Dan dia kita juga terima kasih disambut dengan Ya, baik oleh Gus Samsudin sama pada saat di istri. rumah sama istrinya. Istrinya Terima juga kasih, baik, Mbak. keluarga juga baik, Ya. Mbak Yuni ya. Terima kasih. Kalau nonton kita ucapkan terima kasih. Terus kita ke tempat itu. Nah, Diajak ke santunan. saya kan capek saya, Mas. Jadi Ya, mungkin udah kalian ngantuk tahu. Kalian tahu pasti ngantuk. Kalau itu saya tidur di luar, cuman saya dengerin suara kalau cerita-cerita bahwa si Kamu berarti sempat tertidur ya? saya tidur saya di luar. Aku lama dengerin Capek aku Kecil. soalnya. Karena udah malam banget, makanya udah. videonya panjang nih. Jadi itu saya sempat ya tidur dengar kalau keluarga itu lagi kesulitan ekonomi lah dengan Kita entah sempat lah. ibah lah ya. Untuk membangun rasa cerita. iba dengan cerita itu. Tapi setelah saya bangun, saya lihat di situ loh, saya kaget juga loh. Kok sudah ada apa? Saya sempat tanya ke sempat tanya ke Seva kalau nggak salah. Fa, iki minuman ini tadi keluarnya dari mana? Udah ada. Oh, udah ada, Mas. Saya tanya. Oh, minum ada teh Gorengan pucuk, juga udah ada. gorengan. Di sisi yang saya dengar tadi, Orang nggak mampu. Orang nggak mampu, ekonominya lagi sulit. Kok tiba-tiba kita datang sudah ada gorengan, Ya, sudah terus ada. juga dia kan katanya nggak tahu Gus Samsudin mau datang ke sana. Betul. Nah itu yang buat aneh ya. Yang buat aneh kita. Oke lah itu. Kalian nilai itu sendiri. anggap aja suuzonnya kita lah ya. Tapi kalian nilai sendiri aja. Tapi di luar itu kalau memang itu pengobatan, kita sangat mendukung Gus ya. Tapi jangan sampai ini kita dibohongin aja ya. Kalau Wajar. punya- kalau masalah pengobatan tidak urusan itu urusan Gus. Iya, urusan Tapi Gus. yang ngajaknya ke kita dia mau santunan sama mendoakan. Kalau pengobatan kita nggak tahu. Ya. Kita nggak tahu juga beliau bawa garam atau kita nggak tahu. Jadi yang bawa krunya mereka sendiri. Mungkin pada saat tersebut memang standby di mobil nggak tahu kali ya. Kalaupun Itu positif aja. Kalaupun barang seperti itu ya itu wajar juga karena garam terus Ya, memang bidara itu memang sarana untuk ruqyah, betul itu. Iya, iya. Itu sunnah Rasul memang. Tapi kan ya itu ya begitulah cara mereka. Jadi saya seuzonnya saya kan loh kok sudah ada minuman yang enak-enak. Posisi kita haus kan capek haus, kok ada minuman yang enak, makan gorengan lah. Kita makan lah. Kok saya berpikir loh kok udah ada gorengan. katanya nggak mampu. Katanya orang Nyon Sewu yang ekonominya. Cuman rumahnya bagus. Rumahnya bagus. Rumahnya Tapi katanya bukan rumah dia. Ya kita nggak tahu lah itu terserah lah ya. Terserah ya. Nah, Di luar itu terserah. ya setelah itu bicara lama saya sampai ngantuk banget karena memang posisi capek banget di sana. Ya. Ngantuk terus juga Gus melakukan doa. Melakukan doa. Saya orangnya ketika doa ibadah saya akan melakukan dengan serius. Ya mungkin Itu Gus menghormati juga- kita. Menghormati kita. Saya yakin kalau mendoakan beliau juga serius kalau mendoakan ya karena nggak baik juga kita mendoakan dibuat apa ya settingan gitu ya. Jadi terus dia nggak tahu cerita bagaimana tiba-tiba dia melakukan bongkar keramik itu dan menemukan. Dia nggak ngajak dulu, bercerita dulu dengan orang itu, gimana ceritanya, apa ada kejadian aneh. Gitu. Terus bilanglah orang yang punya rumah tuh kalau waktu itu ada yang meledak dari atas, terus sering ngelihat lewat-lewat. Nah itu aku nggak tahu. Nah mulai dari situ aku sedikit agak curiga. Yang tadinya aku
salut dengan Gus Samsudin ngajak kita ke sana, kok jadinya ceritanya kayaknya jadi mistis ini. Ya. Nah itu mulai ini maaf ya Gus ya kalau Gus nonton, inilah rasa yang ada dalam diri saya, jadi saya keluarkan. Oh ini kok kayak jadinya ada drama lagi nih. Setelah selesai diruqyah sakit sampai muntah, ini yang orang dalam rumah itu ya, saya harap memang diruqyah itu memang beneran ya. Terus Gus ngajak saya untuk ke kamar. Terus beliau lihat kalau di sana ada santet. Wah ini ada tempat santet, di sini ada menaranya katanya. Di luar juga ada menaranya. Ya saya kan orangnya kan polos, dibilang natural juga gitu lah. Apa adanya. Ini di sini. Saya cek sampai orang dalam cek ya. Karena di situ ada kayak retak-retak. Ya itu teman-teman silakan menilai sendiri ya. Karena bisa percaya, bisa tidak ya. Dan ini kan yang kita rasakan. Ya. Yang kita rasakan, kita lihat saksi mata di situ. Tapi untuk masalah penilaian kan kalian sendiri penilaian aja. Terserah kalian. Kita juga tidak menyuruh kalian percaya sama kita atau percaya sama Gus Samsudin. Ini cerita kita juga. Di sini kita berharap netral dengan ceritanya kita. Terus juga pas digali memang ada kayak buhul atau kayak pocong-pocongan lah ya, semacam kain yang isinya bantalan gitu ya. Iya. Terus pas digali keluar ada asapnya. Panas lah itu. Ya. Pas dipegang dia sengaja kayak cuman baunya itu bau kimia. Gitu. Saya mencium juga. Karena saya posisi itu kebangun gara-gara sopirnya Gus itu dipanggil. Ya. Sama Gus dan kaki saya kan melintang. Dia Mas Amit Mas, ya, saya berdiri, ada apa? Dipanggil Gus. Saya penasaran, saya lihat juga masuk. Wah, kok baunya kayak gini ya? Kalilah itu. Oh, ada reaksi kimia. Terus sampai keluar, tadinya saya mau review tapi udah dibawa Gus keluar. Nggak tahu udah dibuangnya. Malah kan saya pengen nunjukin dulu kepada para penonton biar kayak gini. Udah ada dibuang. Nah kan jadi setelah dibuang itu kan saya jadinya curiga. Seharusnya Gus ngajak saya untuk membuang sana kan. Ya sudah, saya keluarkan unek-unek saya, kata dia juga masih ada yang di depan Mas ya. Tapi nggak jadi dibongkar, nggak tahu kenapa nggak jadi udah saya dibongkar. Tapi kata Gus nanti itu diganti, keramik yang dibobol diganti. Terus juga kata Gus akan menolong, membantu orang yang di rumah itu setiap bulannya jika gaji Gus cair ya, gaji YouTube nanti diingatkan. Untuk besarannya juga lupa kemarin. Ya, pokoknya itu terserah, itu urusan Gus sama beliau. Karena dia sudah menyebutkan juga. Setelah itu pulanglah dan saya tanyain, Gus, saya sedikit ada keganjelan. Nah, Gus setelah saya bilang kayak itu kayaknya beliau tersinggung ya. Ya kan, karena saya kan bilang saya natural. Ketika saya percaya ini baik, saya bilang. Ketika ada yang mengganjal, saya bilang juga. Ya, Gus langsung bilang ya anggap saja ini settingan, jangan percaya sama saya. Jadi saya kasihan juga sih sama Gus di sana ya. Cuman itulah adanya yang apa yang saya pikirkan. Saya nggak mau dibilang munafik gitu ya. Lebih baik saya ngomong apa adanya daripada di belakang ya. Gus ya, kita ngomong langsung kayak gitu. Ya setelah itu pulang ke tempat masing-masing ya. Besoknya kita pamit pulang dan kita udah ngobrol. Kata Gus sebelum pulang mampir dulu ke pondok, ke Padepokan. Ya, ke Padepokan atau pesantrennya Gus Samsudin ya. Sempat direview juga seluruh isi Padepokan. Jadi pada saat kita datang mau ketemu Gus, tapi beliaunya mandi. Masih di dalam. Masih ngapain lah, apa dia sholat atau gimana di kamarnya beliau. Saya bilang dengan santrinya, boleh nggak saya nge-review di tempat Padepokannya. Saya kelilingi semua Padepokannya, saya tanyain KTP, sampai tanya pengobatannya bagaimana. Ya teman-teman bisa nonton di video sebelumnya. Pokoknya saya kelilingi dan alhamdulillah diperbolehkan gitu ya. Sampai dari ujung ke ujung, pokoknya sampai tempat penginapan, pengobatan saya tanyain semua di sana. Sampai ke lantai 3 juga. Sampai lantai 3. Alhamdulillah diizinkan ya. Saya terima kasih dengan Gus Samsudin, kita disambut dengan baik di sana. Ya, itu terima kasih ya kita. Terus walaupun kita dalam keadaan emosi ya, emosi. Tapi kita juga ketika diajak baik-baik kita bisa ngobrol baik-baik. Gitu. Nah, sudah selesai itu, ada lagi Mas, saya ketemu pasien. Mas Billy mungkin di sebelah sana ya. Aku tidur aku posisi, capek. Ya, jadi sebelum ketemu Gus ada pasien, saya tanya-tanya juga pasien di sana. Itu cukup aneh juga sih pertanyaannya. Teman-teman boleh tonton lah di video sebelumnya. Nah, itu entah pasiennya beneran atau sudah disuruh datang, saya nggak tahu. Silakan menilai sendiri ya. Ketemu Gus ya di sana, kita udah ketemu Gus. Dia nggak tahu kalau kita hari itu tuh mau pulang. Katanya, loh bukannya kita mau ke tempat dukun ya hari ini kan? Loh kita mau pulang Gus, sudah pesan kereta gitu kita bilang kan.
Ya udah kalau kata dia kalau memang mau pulang kita sedikit bercanda-bercanda lah Pamitan lah di, intinya di gitu. live TikTok kan mungkin teman-teman juga udah nonton lah, kita bercanda sama Gus di sana, pamitan sudah baik-baik di sana lah, nanti Mas Denny kapan-kapan kesini lagi ya. Kayak Mas Ngajak Billy istri. juga bilang ya ngajak istri nanti kapan-kapan kita buat konten masak kata dia. Oke nggak masalah, no problem lah. Setelah itu di luar sudah rame santrinya karena memang ada jadwal ya dia nih kalau sore itu pengobatan. Ngaji. Dan juga beberapa ada pasien juga di sana Mas. Saya juga dikasih beberapa oleh-oleh lah dari beliau yaitu Garam, madu ya, dan lain-lain lah pengobatan seperti itu ya. Saya terima niat baik beliau kayak itu ya. Jadi intinya kalau dia baik ya tetap saya respon dengan baik. Tapi ketika memang beliau menunjukkan lah ini pertunjukan dia nggak masuk akal, saya tetap akan sampaikan di sana. Dan juga ada beberapa benda yang kita tarik itu adalah keris. Dua keris Dan juga dua cincin, cuman cincin, satu diambil dia lagi. Iya. Ada koin-koin. Nah, saya menarik cincinnya Gus di situ ya. Di video selanjutnya akan kita review. Ya, dan ada satu tongkat yang Ketinggalan. ketika dia ke sana Ketika dia mampir ke tempat kita, tongkatnya ketinggalan. kontak itu. Nah, Ini tadinya ke bawah sama kita. Tadinya mau saya balikkan pada saat kita pamit. Ya, cuma lupa. Ternyata lupa, kebawa pulang. Nah, sampai sekarang saya menghubungi Gus, ini tongkatnya bagaimana tapi belum direspon. Karena saya belum gimana ya ngerasa ini bukan haknya kita. Ya. Nah, Cuman kita sudah hubungi Gus. ya. Bagaimana baiknya ini tongkat? Ya, kalau kita kirim ya kita kirim. Kalau dia mengikhlaskan ya itu baru sudah tenang ya. Ya. Udah oleh-oleh buat Mas Denny nggak masalah ya. Mungkin juga kalau kata Gus, aku mau ngambil, datang ke tempat kita ya, bisa silaturahmi tempat kita. Saya jamin ketika Gus datang ke tempat kita, Aman. kita menjaminkan keamanan Gus. Siap. Nah ya. Jadi selesai semua itu kita balik dengan tanpa ada dendam gitu Mas ya. Tapi masih ada tersimpan Merasa tidak percaya lah. ya. Itu kan hak pribadi masing-masing ya. Semua ada pro dan kontra. Nah, itu tadi ceritanya dan kita juga mau menjelaskan sisi positifnya dari Gus juga. Jadi di balik Beliaunya itu beliau baik, kita akui. Dan satu, kita ingin berterima kasih kepada Gus Samsudin ya. Karena kalau enggak adanya permasalahan ini kita juga Belum tentu kita akan Blitar. ya belum tentu ke Blitar bisa bertemu dulur Blitar dan bisa menyaksikan kekompakannya orang Esa Trate Mas ya. Jadi ini mungkin salah satu perantaranya dari Gus Samsudin juga. Dan juga kalau ketika saya sama orang dalam tidak ketemu Gus Samsudin, mungkin masalah ini akan saling membenci terus-menerus. Betul. Dan akan melebar masalah. Akan melebar. Setelah ketemu memang kata orang itu tak kenal maka tak sayang ya. Dan setelah masalah selesai, jujur secara pribadi saya tidak ada membenci Gus Samsudin. Ya sekarang, kalau dulu ya. Ya. Sekarang karena selesai ya sudah kita berbicara baik-baik, saya tidak membenci Gus Samsudin. Dan juga tapi ya saya tidak akan mau masuk ke ranahnya beliau. Jadi saya akan tetap ya inilah saya, kontennya saya misalkan Gus Samsudin aneh, saya akan tetap bantah kontennya ya. Tapi kalau dia bilang ini hanya entertain Mas ini settingan, oke. Selesai masalah. Nah, dan beliau sudah mengakui hal tersebut. Tapi dia juga bilang tidak semua konten yang kita tampilkan itu settingan. Ada juga yang beneran seperti pengobatan, katanya mendoakan, ya kata beliau itu beneran. Yaitu tinggal teman-teman lah ya menilai masing-masing. Saya juga tidak mau suzon terlalu banyak ketika dengan pengobatan dan lain-lain. Tapi ketika ilmu mental, saya pastikan saya tidak percaya sama sekali sama Gus Samsudin gitu ya. Tapi di luar itu saya tetap terima kasih ya. Kita pulang sudah baik-baik, pelukan ya. Intinya masalah saya sama Gus Samsudin sudah selesai. Ya itu saja. Di video selanjutnya saya akan mereview barang-barang yang kita dapat atau yang ditarik oleh Gus Samsudin ya. Itu aja sih Mas Billy, ada yang mau tambahin lagi? Ya, intinya untuk dulur-dulurku, dulur Esa Trate khususnya dan umumnya untuk dulur pencaksilat, sudah berarti kita sudah selesai dengan masalah Samsudin. Mungkin video-videonya kalau baru diupload ya karena kesibukan kita. Selain kita bertemu Samsudin karena kita bukan berarti kita lama di sana berlalar ya. Memang dalam satu hari itu banyak beliau melakukan pembuktian di sana dan durasinya panjang. Jadi dulurku cukup. Kalau kita dengan Samsudin sudah tidak ada apa-apa, kita tidak ada masalah, beliau sudah minta maaf dan kita sudah memaafkan juga.
Untuk teman-teman yang berada di sekitar rumah Gus Nasruddin, terima kasih kemarin sudah bertemu dengan kita, mau mensupport kita di sana, dan untuk dulur-dulur yang jauh juga terima kasih telah mendoakan kita. Alhamdulillah kita datang dengan baik dan kita pulang dengan selamat juga. Mungkin itu, terima kasih. Siap. Ditunggu video selanjutnya, kita akan review benda-benda pusaka penarikan Gus Samsudin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam saudaraan. Bye bye.